Namo Buddhaya, nama saya adalah Violeta Wijaya, saya dari kelas 9D. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang manfaat melatih kesabaran. Latihan untuk membina diri kita sesungguhnya adalah latihan dalam keseharian. Membina diri bukan sesuatu yang dimengerti bahwa harus dilatih di tempat ibadah atau pada saat tertentu. Justru dalam keseharian, kita dapat meningkatkan pembinaan terhadap diri kita masing-masing. Salah satu pesan yang sangat penting yang pernah diungkapkan di hadapan 1250 orang bhikkhu yang telah mencapai tingkat kesucian adalah kesabaran. Sesungguhnya kesabaran adalah latihan untuk membina diri yang paling tinggi. Kalau kita berhadapan atau mengalami keadaan yang menyenangkan di sekitar kita, seperti melihat orang lain berbuat baik, berkata ramah, tidak membenci, saling menyayangi, maka kita dapat bersikap sabar. Tetapi menurut ajaran Buddha, menghadapi keadaan yang menyenangkan bukan sikap sabar. Justru kesabaran adalah sikap yang tenang dengan dilandasi sikap yang benar. Pada saat menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, seperti melihat orang lain yang berbuat jahat kepada kita, mencela, menghina, memfitnah, atau melakukan perbuatan buruk apa saja kepada kita, sesungguhnya itu merupakan sikap yang baik dalam melatih kesabaran. Untuk melatih kesabaran kalau menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, kalau ada masalah timbul, biasanya muncul kemarahan, dendam, kebencian. Saat itulah betapa rapuhnya batin kita. Menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, menghadapi orang yang menyulitkan kita. Kalau timbul emosi, sikap yang didorong oleh kemarahan, sesungguhnya sikap seperti itu sangat merugikan kita sendiri. Tampak dengan jelas tidak ada ketahanan mental dalam diri kita untuk menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Ada dua macam kesabaran. Yang pertama itu kesabaran yang paling rendah, bersabar dengan hal yang sederhana, dengan kondisi yang kecil seperti menghadapi udara yang panas, makanan yang tidak sesuai, menunggu agak lama, bersabar bila fisik sedang sakit, dan bersabar ketika sedang mengemudikan mobil di jalan. Yang kedua, kesabaran yang lebih tinggi. Apakah kesabaran yang lebih tinggi itu? Yaitu bersabar terhadap masalah yang lebih besar. Dalam Dhammapada ayat 1-4, Sang Buddha bersabda, mereka yang tidak memendam di dalam dirinya dan tidak berpikir, ia telah menyiksa diriku, ia telah memukuli tubuhku, ia telah mengalahkan aku dan merampas barang-barangku, maka kebencian akan lenyap dari batinnya. Inilah kesabaran yang paling tinggi. Jadi ketika kita disiksa, dipukul, hina, dicela, dimarahi, namun kita tetap sabar dan tidak membalasnya. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa kemarahan dan kebencian apabila muncul dalam batin kita tentu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kesabaran yang lebih tinggi ini amat sulit. Justru itulah merupakan latihan kesabaran yang tertinggi. Merupakan guru kesabaran kita. Kalau ada orang yang mengganggu kita, menghancurkan dan menjelekkan kita, kalau kita menghadapi dengan emosi yang meluap, sikap itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan membuat masalah. Kebencian, dendam, dan sakit hati bukan menunjukkan keperkasaan, tetapi sebaliknya, menunjukkan kelemahan mental. Bagi orang yang melatih kesabaran akan memperoleh 5 manfaat. Yang pertama, ia akan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, ia akan terhindar dari bahaya. Yang ketiga, ia akan terhindar dari kesalahan. Yang keempat, pada saat ia mau meninggal dunia, ia memiliki pikiran yang tenang. Yang kelima, setelah meninggal dunia, ia akan terlahir di alam yang bahagia. Itulah cerita saya dari manfaat melatih kesabaran. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.